Tentang sholat id, saya hanya menjawab aspek fikihnya saja. Saya hanya menjawab aspek fikihnya saja, hukum Islamnya saja. Adapun aspek izin, diizinkan atau tidak, urus ke RT RW masing-masing. Supaya jangan ada benturan. Nah, tentang masalah aspek fikihnya, kalau tinggal di Jakarta kos-kosan, tinggal sendirian, maka sholat idnya sendiri saja, enggak pakai khutbah. Dalilnya dari mana? Dari mazhab Syafi'i. Wa yusallil aidaini al-munfarid fi baitihi. Boleh seseorang sholat id sendirian di rumahnya. Wal musafir, enggak ada keluarga di Jakarta, atau berhenti di tengah jalan, sholat id sendirian, masuk waktunya sendirian. Usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir 7 kali. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis itu sama seperti sholat sunat yang lain. Nanti rakaat kedua 5 kali. Tidak pakai khutbah. Sendiri, atau berdua, atau bertiga. Tapi kalau berempat, imamnya 1, makmumnya 3, maka dia buat berjamaah dan pakai khutbah. Mana dalilnya? Dari pendapat 4 imam. Imam Hanafi, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Laits bin Sa'ad, dan Imam Zufar. 4 imam, imam-imam besar sebelum Imam Syafi'i, sebelum Imam Malik bin Anas. Mereka membolehkan sholat id, imamnya 1, makmumnya 3. Setelah itu khutbah. Khutbahnya singkat saja. Yang penting rukun 5 rukun khutbah tercapai. Adapun takbir di awal khutbah itu hukumnya sunat. Khutbah pertama takbirnya 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Setelah itu langsung baca rukun pertama, pujian pada Allah, alhamdulillah. Setelah itu salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu baca ayat, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu wasiat takwa, takutlah kamu kepada Allah. Setelah itu duduk antara 2 khutbah. Setelah duduk antara 2 khutbah, tegak lagi takbir 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca ayat, wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang keempat wasiat takwa, takutlah kamu semuanya kepada Allah. Yang kelima, Allahumma firil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Teks khutbahnya sudah saya posting tadi di Instagram. Tinggal copy paste, share. Ini tentang masalah khutbah salat Id. Yang kedua, kalau rumahnya sempit, tidak punya musalla al-bait. Tidak punya musalla al-bait. Di pojok kamar itu biasanya selama ini pasti ada satu tempat yang biasa kita gelar sajadah. Di pojok kamar tidur. Nah, di situ saja i'tikaf. Tidak perlu buat ruangan baru. Di pojok kamar tidur itu buat i'tikaf, di situ i'tikaf. Kalau dia beranjak dari tempat itu pergi ke sana kemari, nanti masuk lagi, ulang niat lagi. Niat baru. Start lagi niat baru, niat i'tikaf. Lalu Ustaz, kemudian tentang masalah perempuan yang dalam keadaan saya bayangkan dia dari Madinah dulu. Naik pesawat dari Jakarta ke Madinah. Sampai di Madinah, hari keempat dia pergi ke Bir Ali. Sampai di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah. Aku sambut panggilanmu untuk melaksanakan umrah ya Allah. Begitu bis jalan, maaf, di tengah perjalanan berhalangan, menstruasi. Maka dia tetap dalam umrahnya. Jangan batalkan umrah. Tetap dalam umrah. Sampai di Makkah, tunggu haid berhenti.
Tidak boleh dia tawaf di Masjidil Haram dalam keadaan haid. Itu tadi yang diantara yang 7 larangannya, tidak boleh tawaf karena tawaf di dalam Masjidil Haram. Maka dia tunggu sampai berhenti. Kalau di situ ada dokter kloter atau dokter di travel, minta obat. Kalau berhenti dalam 2-3 hari, baru dia tawaf. Setelah tawaf sa'i, baru tahallul. Selama dia menunggu itu, jaga larangan-larangan ihramnya. Seandainya tidak berhenti, sementara waktu di Makkah hanya 5 hari. Hari kelima tidak juga berhenti, lapor ke travel, supaya dia dialihkan ke gelombang berikutnya untuk pulang. Karena visa dia di Saudi Arabia itu adalah 1 bulan. Visa umroh yang 11 hari itu, sebenarnya dia bisa 1 bulan. Nanti dia akan tambah bayar berapa, sehingga dia pulang dengan rombongan berikutnya. Ini ibadah, bukan main-main. Kalau visanya sudah mau habis, tidak ada alternatif lain. Haidnya tidak berhenti juga, maka maaf, dia pakai pembalut. Setelah itu dia berwudu, dia masuk ke dalam Masjidil Haram, dia tawaf. Setelah tawaf dia tahallul, dia tawaf, habis tawaf dia sa'i, habis sa'i dia tahallul. Itu darurat alternatif terakhir. Jadi 3 caranya. Tunggu sampai berhenti, alihkan ke kloter berikutnya, tidak bisa dialihkan. Alternatif yang terakhir, tetap tawaf dalam keadaan haid. Wallahu a'lam bishawab.